Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Arifulan Akbar dengan NIM 20191221017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau terkait dengan kasus penistaan agama oleh Holy Wings serta mengaitkannya dengan beberapa teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada teori bias, yang kedua adalah teori Six Sticking Heads, yang ketiga adalah teori Batna dan Sopa. Setelah itu saya akan memberikan contoh sedikit mengenai RCA atau root case analysis. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang pengaitan mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Holy Wings dengan teori pengambilan keputusan bias. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bias itu. Teori bias dalam pengambilan keputusan adalah gejala psikologi yang dimiliki setiap individu yang dapat berpengaruh baik itu buruk maupun positif terhadap sebuah pengambilan keputusan. Kategori bias dalam pengambilan keputusan mengenai pembelian produk Holy Wings memiliki beberapa pengaruh. Yang pertama adalah overconfidence atau terlalu percaya diri dari Holy Wings, yang percaya bahwa pandangannya tepat dan yakin untuk menggunakan nama Muhammad maupun Maria, yang dimana nama itu memiliki keterkaitan dengan beberapa agama tertentu, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya pelaporan pelecehan agama. Yang kedua adalah excessive optimism atau optimis yang berlebihan dari Holy Wings, yang secara tidak langsung berharap secara berlebihan akan memperoleh peningkatan penjualan dan tidak mengharapkan hasil yang sebaliknya. Yang ketiga adalah confirmation bias atau penyimpangan bias konfirmasi, di mana Holy Wings menggunakan informasi yang sesuai dengan pandangannya saja dan tidak memperhatikan sisi pandangan yang lain. Yang keempat, illusion of control atau kendali ilusi, di mana Holy Wings sendiri merasa mampu mengendalikan hasil tanpa memikirkan adanya resiko dari keputusan yang diambilnya. Oke, yang selanjutnya adalah keterkaitan kasus Holy Wings itu sendiri dengan perspektif Six Sticking Heads. Oke, apa sih Six Sticking Heads dalam pengambilan keputusan? Six Sticking Heads sendiri dalam pengambilan keputusan merupakan teori berpikir yang digambarkan dengan topi yang berwarna-warni. Nah, topi yang berwarna-warni itu memiliki kriteria atau ciri-cirinya sendiri sesuai warna yang dimiliki. Untuk fungsi dari teori Six Sticking Heads dalam sebuah pengambilan keputusan adalah di mana hal tersebut berpengaruh terhadap pola pikir ataupun merencanakan proses berpikir secara rinci, kohesif, dan efektif. Cara ini digunakan ketika memecahkan masalah atau bertukar pendapat dengan tim yang lain ataupun warna topi yang lain. Selain itu, teori ini digunakan untuk melihat sisi negatif dan positif suatu permasalahan. Oke, setelah mengetahui mengenai teori Six Sticking Heads tadi, di sini saya akan mengaitkan beberapa warna topi yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang terjadi pada Holy Wings. Topi pertama adalah topi warna hijau. Dalam perspektif ini, Holy Wings dianggap membuat promosi yang sebenarnya merupakan ide yang kreatif dengan memberikan diskon maupun minuman gratis terhadap seseorang yang memiliki nama tertentu sesuai yang diinginkan oleh Holy Wings. Namun hal ini nyatanya membuat Holy Wings melanggar sebuah aturan dengan kasus pelecehan agama, yang sebenarnya hal ini hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan Holy Wings itu sendiri. Yang kedua ada topi merah, di mana hal ini Holy Wings dihadapkan sebuah permasalahan pelecehan agama itu sendiri, yang sebenarnya hal tersebut hanya menyangkutkan nama seseorang. Padahal Holy Wings sendiri tidak mewajibkan atau mengharuskan orang tersebut untuk membeli produk Holy Wings itu sendiri. Selanjutnya ada perspektif dari topi kuning. Dalam hal ini Holy Wings harus tetap berintrospeksi diri terhadap keputusan selanjutnya agar tidak terjadi hal seperti ini atau hal-hal yang memiliki resiko besar lainnya. Dan Holy Wings sendiri harus mengembalikan citranya untuk membuat kembali kepercayaan masyarakat maupun pemerintah, sehingga hal tersebut dapat memberikan nama baik Holy Wings itu sendiri.
Oke, selanjutnya adalah perspektif dari topi warna hitam, dimana setelah terjadinya kasus ini, Holywings sendiri akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualannya. Bahkan hal buruk lainnya seperti akan sulit mendapatkan izin untuk mendistribusikan produk yang dimiliki oleh Holywings itu sendiri. Oke, untuk perspektif selanjutnya dari topi warna hitam, dimana setelah terjadinya sebuah permasalahan ini, khususnya untuk Holywings, akan sulit untuk meningkatkan penjualannya. Bahkan lebih buruknya lagi, mungkin Holywings akan sulit untuk menerima izin pemerintah dalam mendistribusikan produknya di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya ada perspektif dari topi putih, di mana Holywings harus dapat segera menyelesaikan permasalahan izinnya ataupun membersihkan nama baiknya dari kasus ini sehingga dapat mengembalikan nama baik untuk meningkatkan penjualan Holywings itu sendiri. Yang terakhir adalah perspektif dari topi biru, di mana dalam sebuah pengambilan keputusan seharusnya Holywings sebelum adanya permasalahan ini mengurus izin terlebih dahulu kepada pemerintahan agar pemerintahan sendiri dapat mengontrol adanya ide-ide apakah itu layak untuk disebarkan ke masyarakat agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Selanjutnya adalah teori ketiga yang berkaitan dengan apa yang terjadi dengan Holywings, yaitu mengenai perspektif Batna dan Zopa dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Batna dan Zopa itu. Batna atau biasa disebut dengan Best Alternative to Negotiate Agreement, yang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam melakukan sebuah negosiasi ataupun hal atau langkah yang perlu diperhatikan ketika negosiasi itu sendiri mengalami jalan buntu. Sedangkan untuk Zopa sendiri, nama lainnya adalah Zone of Possible Agreement, yang berarti menggambarkan range di mana negosiasi dapat dilakukan, dan range ini terbentuk dari batas-batas oleh reservation price dan semua pihak yang terlibat negosiasi itu sendiri. Nah, keterkaitan dalam teori ini, Batna yang dilakukan oleh pihak Holywings adalah menolak penutupan outlet dan segera mengurus izin usaha. Sedangkan Zopa yang dilakukan oleh Holywings adalah menolak penutupan outlet dan membayar denda yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Holywings itu sendiri serta aturan yang ada. Setelah saya menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan Holywings serta mengaitkannya dengan beberapa teori pengambilan keputusan, yaitu bias, six sticking heads, lalu yang terakhir ada Batna dan Zopa, saya selanjutnya akan menjelaskan atau memberikan contoh sedikit mengenai root case analysis. Oke, untuk kasus RCA yang saya pilih adalah kasus tingginya kecacatan produk gagal ataupun cacat produksi. Yang pertama adalah identifikasi insiden berdasarkan 5W+1H, di mana nama insiden ini terjadi pada perusahaan PT Perkasa yang mengalami peningkatan produk gagal di tempat produksi peralatan mobil pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah memakai mesin secara berkala dan tidak ada waktu untuk mesin itu berhenti. Selanjutnya adalah tim investor yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah ketua investigator, ada 1 orang, ahli dan anggota investigasi ada 3 orang, dan notulennya ada 1 orang. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana observasi langsung pada kasus perusahaan PT Perkasa ini, mesin yang digunakan ternyata sedang mengalami kerusakan yang cukup serius dan mengakibatkan harus ada pergantian dan perawatan khusus pada mesinnya. Selanjutnya, data selanjutnya diambil dari alasan kerusakan mesin tersebut karena mesin digunakan secara berkala tanpa berhenti. Observasi dilakukan oleh 5 orang dengan 3 orang yang ahli dalam bidang mesin. Selanjutnya ada data yang dikumpulkan berupa foto, video, dan mencatat hasil observasi langsung saat observasi itu dilaksanakan. Selanjutnya ada dokumentasi
di mana hasil dokumentasi ini dapat dikatakan bahwa pada saat melakukan observasi langsung ditemukan beberapa kabel dan alat yang digunakan dalam keadaan rusak dan perlu pergantian serta perawatan mesin. Selanjutnya pada bagian interview, di mana ketua sub bagian produksi memberikan instruksi untuk penambahan produksi pada bagian alat mobil karena lonjakan permintaan pasar. Setelah itu, pemegang bagian mesin produksi mengerjakan sesuai instruksi yang diberikan dan melakukan produksi massal yang terbilang cukup besar. Pegawai bertugas sebagai beberapa bulan terakhir adanya penambahan jam kerja atau lembur. Selanjutnya dijelaskan adanya kronologi kejadian. Pada tanggal 29 Mei 2022, penginstruksi pada kepala bidang produksi kepada pemegang mesin alat mobil untuk membuat produksi massal pada bulan Juni karena permintaan pasar. Pada tanggal 1 Juni 2022, pemegang bagian mesin produksi mengerjakan sesuai instruksi yang mengakibatkan mesin digunakan secara berkala dan tidak berhenti. Pada tanggal 2 Juli 2022, adanya peningkatan produk gagal, kecacatan produk, dan cacat produksi. Setelah itu, diadakan identifikasi masalah. Dengan adanya 5W+1H, PT Perkasa mengalami kerusakan mesin saat adanya kebijakan produksi massal. Analisa perubahannya, kebijakan produk massal tetap dibarengi oleh penambahan mesin produksi. Analisa perubahannya melakukan pengecekan mesin secara berkala. Untuk fishbone-nya, kesalahan kurangnya pengecekan mesin secara berkala. Dan yang terakhir ada analisa penghalang yang pengecekan hanya dilakukan saat mesin rusak. Selanjutnya analisis informasi adalah analisis 5W, di mana PT Perkasa mengalami kerusakan mesin saat adanya kebijakan produksi massal. Analisis perubahan, di mana kebijakan produk massal tetap dibarengi oleh penambahan mesin produksi serta melakukan pengecekan mesin secara berkala. Untuk analisis penghalang, pengecekan hanya dilakukan saat mesin rusak. Penghalang dilakukan oleh ahli mesin dengan dampak mesin menjadi rusak dan tidak dapat digunakan. Yang terakhir ada rekomendasi dan rencana tindakan. Yang pertama, latar belakang. Tidak adanya pengecekan secara berkala terhadap mesin. Tindakan yang dilakukan adalah pengecekan mesin secara berkala. Tingkat rekomendasi yang harus dilakukan adalah melakukan pergantian alat mesin yang rusak dan diganti untuk waktu dari tanggal 2 Juli sampai 9 Juli terbilang 1 minggu. Sumber daya yang dibutuhkan adalah tenaga ahli mesin yang berkompeten untuk melakukan pengecekan secara berkala. Bukti penyelesaian adalah mesin dapat bekerja kembali dengan adanya penurunan produk cacat saat produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Holy Wings serta contoh dari RCA itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang tepat dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.